Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk terus menambah ilmu baru. Kali ini kita sedang belajar ilmu baru bilangan akar pertemuan kedua. Di pertemuan pertama, Ibu review lagi, kita sudah mengenal 3 sifat bilangan akar. Yang pertama, penjumlahan atau pengurangan bilangan akar. Sifat yang kedua, perkalian dan pembagian bilangan akar. Sifat yang ketiga, perkalian kuadrat bilangan akar. Semoga masih pada ingat ya teman-teman. Nah, judul kali ini adalah menyederhanakan atau merasionalkan bilangan akar. Ibu beritahu dulu tentang nama materi. Kenapa Ibu memberi dalam kurung merasionalkan? Karena di beberapa literatur atau buku nanti kalian akan menemukan judul materi ini adalah merasionalkan. Nah, apa arti kata rasional? Yang dimaksud dalam materi ini adalah rasional itu mudah dipahami. Nah, tapi Ibu pakai menyederhanakan saja ya. Tapi kalau nanti ada di tempat lain, di buku lain merasionalkan, insya Allah kalian paham maksudnya adalah menyederhanakan. Oke, teman-teman, jadi materi kita kali ini adalah kita akan merubah suatu bentuk akar menjadi lebih sederhana. Seperti apa? Lanjut. Nah, ini kali ini Ibu akan sajikan 2 contoh menyederhanakan. Yang pertama, bentuk yang akan kita sederhanakan adalah bentuk 1/5. Berarti kalau ini harus disederhanakan, artinya bentuk ini belum sederhana. Di mana belum sederhananya? Nah, belum sederhananya adalah pada bentuk akar di bawah atau di bagian penyebut 1/5. Nah, akar 5 ada di bagian bawah atau di bagian penyebut itu dianggap tidak sederhana. Bagaimana menyederhanakannya? Sebelum kita menyederhanakan bentuk akar ini, kita lihat dulu 2 hal yang menjadi dasar kita menyederhanakan. Pertama, ini akar A kali akar A sama dengan A. Ini sifat bilangan akar nomor 3. Yang kedua yang harus kalian ingat-ingat lagi bahwa jika bilangan yang sama dibuat pecahan, dalam hal ini akar 5, bagi akar 5 maka hasilnya 1. Coba contoh lagi, pecahan yang hasilnya 1. 4/4 sama dengan 1. 10/10 sama dengan 1. 1.000/1.000 sama dengan 1 ya. 2 hal ini harus kita pahami sebelum kita menyelesaikan bentuk sederhana dari akar ini. Ya, itu sudah dipahami. Oke, mari kita selesaikan soal ini. 1/5, nah dikalikan 1. 1/5-nya dikalikan 1. Ini lihat silahkan. Nah, ini 1/5 dikalikan 1. Akar 5 dibagi akar 5 itu kan hasilnya 1 ya. Sebuah bilangan kalau dikalikan 1 nilainya tetap tidak berubah. Jadi dengan mengalikan 1/5 dikali akar 5/5 artinya kita mengalikan 1 yang nilainya tidak berubah. Nah, kenapa kita kalikan dengan akar 5/5? Ya, untuk menyederhanakan tadi. Bagaimana perhitungannya? Kita lihat. Kita perkalian pecahan masih ingat? 1 kali akar 5 hasilnya akar 5. Akar 5 dikali akar 5 hasilnya ini ya, 5.
Ini akar 5-nya yang atas. Nah, Ibu sampaikan lagi. Sebenarnya ini sudah menjadi jawaban, tetapi bisa dibuat bentuk lain. Per 5 itu bisa kita jadikan bilangan tersendiri menjadi 1/5. Jadi jawabannya 1/5 akar 5A. Itu ya nak ya, yang diberi warna merah itu adalah jawaban atau bentuk sederhana dari 1 per akar 5. Nah, jadi bentuk sederhana dari 1 per akar 5 adalah 1/5 dari akar 5. Nah, ini dianggap bentuk sederhana. Kenapa? Karena akar 5-nya sudah tidak dalam bentuk penyebut atau tidak di bagian bawah pecahan. Oke ya. Ibu ulang, jadi bentuk sederhana dari 1 per akar 5 adalah 1/5 akar 5. Bagaimana mencarinya? Udah dicontohkan tadi. Oke, kita lanjut contoh soal yang kedua. Nah, dilihat sama, yang akan kita sederhanakan adalah bentuk akar di bagian bawah pecahan atau di bagian penyebut. Langkah pertama, dikalikan 1. Nah, ini 1. Jadi 8 per akar 24 dikalikan 1. Kemudian kita kalikan seperti halnya kita mengalikan bentuk pecahan, atas kali atas. Ini ya, atas kali atas, 8 kali akar 24. Hasilnya adalah 8 akar 24. Akar 24 kali akar 24 adalah 24. Nah, berikutnya kita coret. Delapan dan 24 masing-masing dibagi 8. 8 bagi 8 1, atau tinggal akar 24. 24 bagi 8 3. Jadi hasilnya akar 24 dibagi 3. Tapi sebentar nak, masih ada tahapan di bawah kan. Nah, akar 24 masih bisa disederhanakan. Masih ingat sifat bilangan akar nomor 2, yaitu perkalian bilangan akar. Seperti apa? Ini akar 24 kita pecah menjadi akar 4 dikali 6. Kenapa Ibu rubah akar 24 menjadi akar 4 kali 6? Karena akar 4 itu bilangan kuadrat ya. Nih, akar 4 bilangan kuadrat. Berapa akar 4? Ya 2. Nah, jadi akhirnya akar 4-nya hilang jadi 2. Sedangkan akar 6 tetap akar 6 karena akar 6 itu tidak bulat ya, bukan bilangan kuadrat. Sudah selesai. 2/3-nya keluar jadi pecahan sendiri. Akar 6-nya sudah sendiri dan tidak jadi lagi penyebut. Nah, ini kelihatan lebih sederhana memang. Jadi bentuk sederhana dari 8/24, bentuk sederhananya adalah 2/3 akar 6. Nah, ini dirasa lebih sederhana dibanding bentuk sebelumnya, di mana akar 24 ada di bagian bawah pecahan atau ada di bagian penyebut. Sekarang malah akarnya jadi akar 6 ya, lebih sederhana, dan akar 6-nya tidak di bawah pecahan atau tidak dalam bentuk penyebut, sudah di bagian atas. Oke? Ini cara kita menyederhanakan bentuk akar. Ada 2 contoh soal, sedikit saja, pelan-pelan ya Ibu menerangkannya. Sekarang saatnya kalian berlatih di soal yang sudah
Ibu siapkan. Sebagai penutup, Ibu mengingatkan lagi bahwa materi ini sedikit dulu agar kalian dapat memahami dengan baik. Kemudian silahkan videonya diputar beberapa kali jika diperlukan. Dan kalian juga harus punya motivasi untuk mengerjakan latihan soal sehingga materi ini semakin terikat di pikiran kalian. Dan jika tidak yakin dengan latihan soal yang kalian kerjakan, silahkan diskusi dengan guru ya. Jangan ragu untuk berdiskusi, karena diskusi merupakan salah satu jalan terbaik untuk lebih memahami. Terima kasih sudah mengikuti. Semoga kalian paham dan silahkan berlatih soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.